نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid ini bagaimana dulu yang sudah kita laksanakan setiap malam Ahadnya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, semua ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal ini mendapatkan balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan menambah keberkahan hidup kita di dalam mengarungi kehidupan sampai akhir hayat kita. Jadi mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan berupa ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan barokah untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah nanti saya sampaikan yang namanya ngalap berkah yang banyak di masyarakat gitu. Suwan kiai ngalap berkah, kuburan ngalap berkah, terutama katanya kuburan yang orangnya itu disebut wali, koyo-koyo ngerti ya kuwi wali, kanggo ngalap berkah. Oke, nanti saya sampaikan ngalap berkah piye carane. Yaitu bapak-bapak, yang pertama saya sampaikan bahwa baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun yang menghalalkan musik dan tidak ada satupun ayat Quran yang menerangkan musik. Tidak ada, ya. Kalau ada ustadz yang terkenal menerjemahkan surat Asy-Syu'ara itu pemusik, itu melenceng, menyimpang, dolal menika, termasuk kesesatan. Karena itu mengartikan ayat-ayat Al-Quran termasuk suratnya itu kita ambil dari ahlinya, para salafus soleh, ulama-ulama terdahulu, termasuk terutama dari
para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit saya sampaikan contoh dari ulama salaf menjelaskan ketidakbolehannya musik. Ini dari ulama ya. Di dalam kitab Umnya Imam Syafi'i, kitab Umnya Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu di bab jinayah, hukum pidana. Di sana diterangkan Bapak Ibu, kitab aslinya kalau mau ingin tahu monggo, tapi diwaca dhewe teng griya bahasa Arab. Itu di sana dijelaskan. Kalau contoh nih, Imam Syafi'i ini pun memberi contoh. Barang-barang kalau yang dicuri seperti ini, maka yang mencuri tidak dihukum. Tidak dihukum had, dalam istilah hukum jinayat fikih. Had itu hukuman bagi yang berbuat kejahatan. Ada Bapak Ibu berbuat kejahatan tapi penjahatnya tidak boleh dihukum. Yaitu beliau memberikan contoh orang yang mencuri babi. Karena babi itu tidak halal, maka yang mencuri tidak boleh dihukum. Karena yang dicuri itu haram, tidak boleh dihukum. Yang dihukum itu kalau yang dicuri itu barang halal, barang halal. Kemudian beliau memberikan contoh lagi. Kalau ada orang mencuri alat musik, ada alatul lahwi, alat-alat permainan, yang dimaksud oleh beliau itu adalah diberi contoh itu kata taubul, bahasa Arab ini bu, wis pokoknya bu kelunengan lah, kenteng-kenteng gitu, ting-ting-ting. Itu yang mencuri alat musik itu tidak dihukum, kata beliau. Kenapa? Alat musik itu di dalam Islam diharamkan, tidak boleh. Ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu di dalam kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah, dalam bab jinayat. Bab jinayat itu di jilid yang keempat, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jangan salah paham, saya menyampaikan fatwa pun ulama ahli ijtihad. Di antaranya adalah Imam Syafi'i, Muhammad Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan juga di dalam kitab-kitab ulama yang lain itu juga mengharamkan. Apalagi ulama-ulama selanjutnya seperti Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya Al-Fatawa itu dijelaskan. Ada ulama yang membolehkan musik sekarang, pakai ulama sekarang, ya, ulama Timur Tengah, tempat tinggalnya di Damaskus, Timur Tengah, betul-betul digulai wonge. Ya, kata ulama menikah yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dalam kitabnya itu, alat musik itu boleh saja tapi kadang-kadang, kata beliau,
bahasanya itu sa'atan wa sa'atan, tidak boleh berupa harian setiap hari mendengarkan musik, itu tidak boleh, kadang-kadang saja, kadang-kadang itu mungkin sebulan sekali kata beliau. Tapi tidak ada penjelasan ulama ahli ijtihad zaman dulu itu menggunakan sa'atan-sa'atan. Barang haram kok kadang-kadang boleh, gitu Pak, dilakukan. Ya nggak boleh kalau sudah haram. Oke. Ulama yang dulu tapi tidak termasuk ulama salaf itu Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Muhalla, ada 4 jilid Pak. Kita pulau niku Muhalla niku sampun lecep Pak, saking punone niku. Lecep dipangani apa niku teter. Nyanyet nih kalau bolong-bolong. Sebagian wis ora iso diwaca. Niku kitabipun Muhalla itu malah menghalalkan musik. Kata beliau, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari masalah musik itu doib, wani-wani ini loh. Itu padahal Ibnu Hazm itu hidupnya setelah Imam Bukhari, setelah Imam Muslim. Gitu. Beliau satu-satunya ulama ahli fikih yang mendoibkan hadisnya Imam Bukhari bab musik. Tapi itu ditolak oleh ulama-ulama yang lain. Tidak ada satupun dari hadisnya Imam Bukhari rahimahullah itu yang doib. Itu tidak ada Pak. Itu mengarang-arang mawon itu. Karena ingin menghalalkan sesuatu yang dilarang, malah merusak hadis yang sahih, itu tertolak hukum kados ngoten niku. Kados termasuk perbuatan sia-sia kita itu kalau kita punya hobi mendengarkan musik. Hati-hati Bapak Ibu, itu bisa melemahkan iman, melemahkan semangat ibadah. Tidak ada satupun orang yang ahli musik senang mendengarkan musik, orangnya ahli ibadah. Gitu Pak? Tidak ada Pak. Kalaulah ibadah itu hanya untuk formalitas saja. Jangan nyebut pemusik di Indonesia, jangan. Mereka tidak bisa dijadikan contoh teladan karena telah menghalalkan apa yang telah diharamkan dalam syariat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang yang namanya ngalap berkah itu bahasa Jawa nih. Ngalap berkah itu di pesantren Salafiyah, bukan Salafi. Salafiyah itu sudah undang Bapak Ibu ngalap berkah. Rame-rame rombongan, malah laki perempuan rame-rame ke makam yang namanya makam wali atau makam pendiri pondok. Untuk apa? Kalau mereka ditanya, ziarah kubur kami ini untuk ngalap berkah. Ngalap berkah. Berkah itu saking barokah. Barokah itu apa Bapak Ibu? Supaya nanti langkah kita ke depan itu tidak keliru, kita pakai di dalam melaksanakan prinsip-prinsip agama, baik yang wajib maupun yang sunat. Jangan sampai sebenarnya itu keluar jalur dari agama masih dikatakan itu adalah agama.
termasuk amaliyah yang baik, jangan keliru itu. Barokah itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah wonten ing syarah Muslim, al barokatu hiya al hasanatul kasiratu wadaimatu. Niku Bapak Ibu, al hasanatul kasiratu adaimah. Barokah itu adalah al hasanah, kebaikan. Kebaikan itu apa? Contohnya gampang Bapak Ibu. Kalau kita berjamaah, itu barokah. Karena kebaikan, apa baiknya? Kita dapat pahala 27. Itu jamaahnya toh. Belum panjenengan itu berjalan dari rumah ke masjid. Setiap langkahnya itu adalah pahala. Setiap langkah kita itu adalah menaikkan derajat kita. Setiap langkah adalah menghapus dosa. Jadi ada kebaikan nanti. Apa kebaikannya? Menghapus dosa. Apa kebaikannya? Menambah pahala. Apalagi pahalanya banyak. Seperti pahalanya berjamaah, atau seperti pahalanya puasa sunat Syawal setelah Ramadan. Ada nggih? Pahalanya yaitu seperti telah beribadah 1 tahun, gitu. Nggih, sampun rampung nggih nyawal. Alhamdulillah yang sudah. Kalau yang belum ya tahun depan. Karena mungkin ini akhir-akhir Syawal kita ora cukup go nyawal nggih. 6 hari. Oke. Itu ada barokahnya Bapak Ibu. Sholat sunat ada barokahnya. Apa barokahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan yang bisa sholat qobliyah ba'diyah sampai 12 rakaat. Kalau Imam Ahmad itu boleh 10 rakaat. Itu jaminannya adalah mendapatkan istana di surga. Itu namanya barokah dalam bentuk pahala. Atau dalam bentuk duniawiyah yang diperbolehkan, yang halal. Panjenengan kerja pekerjaannya halal, ada hasilnya halal, halalan thayyibah, niku jenenge barokah al-hasanah. Tapi kalau pekerjaannya haram atau pekerjaannya halal, caranya salah. Panjenengan itu dagang umpamanya di pasar, prawiro taman, dagang apa saja. Kalau di situ ada unsur-unsur yang tidak baik seperti berbohong, dagang apa saja kalau dicampuri berbohong, penipuan, gitu, ada kan seperti itu rizkinya sudah tidak barokah, artinya tidak baik. Al-hasanah. Panjenengan setelah puasa ini Ramadan, apalagi nyawal, gitu, kok ada peningkatan ibadahnya, tambah semangat ibadahnya, berarti puasanya kemarin itu puasa yang ada hasilnya, puasa yang barokah, ada peningkatan. Barokah niku jenenge al-hasanah. Al-hasanatul kasiro, kebaikan yang melimpah, ada imah yang langgeng. Panjenengan setelah sholat subuh membaca zikir ba'da subuh, kita zikrul wada, zikir pagi, kita Pak wonten sayyidul istighfar,
kita ada membaca tasbih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan doa-doa yang lain seperti bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kalau enggak hafal yang panjang, coba Bapak Ibu menghafal yang pendek-pendek. Tapi ada yang sedikit panjang itu, kalau saya dulu Bapak Ibu, saya mengharuskan harus hafal karena penting banget. Iki menika sayyidul istighfar. Aja sampai boten hafal menika. Jaminane menika suwarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ba'da salat subuhan nika lho, ba'da zikir, ba'da salat. Kudu digandeng Bapak Ibu, kok ora salat subuh kok maca sayyidul istighfar. Ora ana manfaate, Pak. Ora ana, digandeng ba'da salat subuh tepat waktu ngoten to. Lah salat subuh jam 6 ya mabyur. Tidak ada gunanya nih Pak. Itu namanya barokah. Nah itu Bapak Ibu, jadi letak barokah itu sebenarnya itu letaknya itu pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita laksanakan. Letaknya di situ Bapak Ibu. Setiap hari kita sholat, apalagi berjamaah, letaknya barokahnya di situ Bapak Ibu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan ketentraman, ketenangan di dalam hati. Artinya itu imannya itu tambah kuat, tambah kuat. Kula niku nanti didebat Pak. Kali yang terapiak mereka aslinya Jawa Timur. Ngerti kula niku wong sing ati kaya bangsane ten Seripah, tahlilan barang niku gitu. Atau istilahnya itu ada istighosah. Nanti mireng tak? Istighosah. Istighosah yang mawon ten makam. Isini nopo istighosah niku zikir lah. Isini zikir lah. Kata tambahan-tambahannya zikir yang tidak ada tuntunan ini kata. Seperti nopo. Jangan sekali-kali Bapak Ibu ikut-ikutan seperti membaca katanya sholawat tibil qulub. Itu bukan sholawat Pak. Bukan sholawat, itu ngarang, itu karangan. Itu di dalamnya itu mengandung kemusyrikan. Gitu. Di dalamnya itu dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah tibil qulub, dokternya hati yang bisa menyembuhkan sakit apapun. Lah itu kan syirik, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak ada Bang. Sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, apalagi dokter. Kita ke rumah sakit itu dalam rangka usaha, Pak. Usaha, ya. Ketemu dokter. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan Pak. Kalau dokter itu bisa menyembuhkan, rumah sakit disediakan di situ kesehatan. Tidak ada Pak orang mati di rumah sakit. Gimana? Padahal sudah ribuan orang meninggal di rumah sakit. Tidak bisa Pak. Memberi kesehatan rumah sakit dokter itu tidak bisa. Itu haknya Allah. La syifa'a illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan ya Allah kecuali kesembuhan yang Kau berikan. Menyembuhkan itu Allah, sehat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, la syifa'a illa syifa'uka.
Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang kau berikan ya Allah. Tapi teng sholawat tibil kulub niku malah mohonnya kepada Rasulullah. Ya, tibil kulub niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa nuril absar. Mana niku lho? Ah niku kula men rungu-rungu tonggone banten ning speaker niku. Iki sholawat opo tak takoke jebule iki sholawat tibil kulub. Kula niku terus ngrungokke bahasa Arab niku lho ya Allah, ini kemusyrikan tenan iki, Pak. Sholawat syirik. Jangan ikut-ikutan itu. Oke, kiai-kiai niku malah ngajari teng santrine. Wal iyadu billah. Oke. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi letaknya barokah itu Bapak Ibu di perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Artinya kalau kita melaksanakan perintah itu pasti ada jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Contoh gampil mawon Pak, yang ringan, yang ringan. Padahal ini sunnah. Ketika Nabi Yunus alaihissalam, ini barokahnya kalau kita berzikir, menjalankan perintah Allah berupa zikir. Nah, Nabi Yunus itu, Bapak Ibu, panjenengan sampun ngertos toh, di dalam perut ikan gitu, wis ning jerone weteng iwak, ning jerone segara. Dulu sudah sering saya ceritakan. Kalau menurut nalar itu kan sudah meninggal loh. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kenapa Yunus itu kok tidak meninggal. Ya. Allah berfirman, "Falaula minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Yunus itu tidak termasuk golongannya orang yang banyak bertasbih, tidak termasuk golongannya orang yang banyak bertasbih, tidak mau bertasbih ketika itu di perut ikan, Bapak Ibu, lala bisa fi batni, pasti Yunus itu sudah berada di perut ikan selamanya sampai kiamat, sampai hari dibangkitkan. Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ini contoh barokah lagi. Barokah karena menjalankan perintah Allah. Ada apa ibadahnya Nabi Yunus di perut ikan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yusabbihu, ya, minal musabbihin. Yunus itu, dawe Allah, ketika di perut ikan banyak membaca tasbih. Ini loh Pak, hikmahipun, manfaatipun membaca tasbih. Karena itu yang senang baca tasbih Pak, kalau bisa pagi itu 100, akan dihilangkan dari segala macam kesulitan. Sing pendek mawon, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ada nih kan? Kalau mau dibacakan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu penjelasannya di kitab Al-Adhkar niku ada, atau di belakang kitab Bulughul Maram bagian belakang bab zikir niku wonten. Jadi sepotong niku boleh Pak, ada hadisnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Bahkan ada tasbih itu subhanallah wa bihamdi astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah. Sudah bertasbih baca istighfar lagi. Wah, niku istimewa. Apa hikmahnya, faedahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan, yaitu memberikan barokah kepada Nabi Yunus. Beliau itu akhirnya
keluar dimuntahkan oleh ikan itu di tepi pantai. Iwan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah punya rencana bahwa Yunus itu akan hidup di perut ikan sampai hari dibangkitkan, sampai hari kiamat. Tapi karena Nabi Yunus itu alaihi salam selalu bertasbih di perut ikan itu, maka beliau dikeluarkan dari kesulitannya, dari berbagai macam malapetaka, dipanggil kesengsaraan di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, dalam kegelapan perut ikan, dan dalam kegelapan lautan. Nggak ada sinar sedikit pun, tidak bisa bernapas. Tapi Nabi Yunus alaihissalam kasih sakit desak beberapa hari gitu, luar biasa. Itu barokah kalau kita membaca tasbih. Baca tasbih itu jelas banget disunatkan, antara lain itu bentuk barokahnya, dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan.